Halo semuanya, jumpa lagi dengan Meme Linda dalam pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi fisika kelas 10. Ya, kita masih belajar tentang dinamika partikel. Kalau yang lalu kita sudah belajar tentang hukum Newton dan macam-macam gaya. Ada gaya berat, gaya normal, dan gaya tegangan tali. Nah, kali ini kita lanjutkan ya bagian yang selanjutnya, yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan pada dua buah benda yang saling bersentuhan dengan arah yang berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Jadi kalau misalkan benda yang bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri, dan sebaliknya. Seperti itu ya. Nah, gaya gesek itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya gaya gesek statis. Gesek statis itu adalah gaya gesek yang terjadi pada benda yang diam atau tepat akan bergerak. Sekali lagi, kalau gaya gesek statis terjadi pada benda yang diam atau tepat akan bergerak. Benda tepat akan bergerak, apakah sudah bergerak? Belum. Jadi benda yang tepat akan bergerak itu belum bergerak ya. Sehingga gaya gesek statis memenuhi hukum pertama Newton. Syaratnya Fs maksimum harus lebih besar atau sama dengan F gaya luarnya. Fs maksimum itu dirumuskan dengan mu s kali n. Nah, Fs maksimum itu adalah gaya gesek statis maksimum. Mu s ini adalah koefisien gesekan statis, n ini gaya normal. Jadi kalau gaya gesek statis maksimumnya 1 ya, maka kalau gayanya lebih kecil dari itu, benda akan tetap diam. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan gaya gesek statis maksimumnya 1, baru F-nya 0,5 misalkan, maka benda akan diam. Kalau Fs maksimumnya 1, baru gaya luarnya juga 1, maka benda tepat akan bergerak. Sekali lagi ulang, kalau Fs maksimumnya 1 dan gaya luarnya juga 1, maka benda tepat akan bergerak. Kalau Fs maksimumnya 1, baru gaya luarnya 0,5, berarti benda dalam keadaan diam. Seperti itu ya. Nanti akan lebih jelasnya di contoh soal. Next, ada yang namanya gaya gesek kinetis ya. Kalau gaya gesek kinetis itu terjadi pada benda yang bergerak, sehingga memenuhi hukum kedua Newton. Ya, syaratnya kalau pada gaya gesek statis itu Fs, kalau di gaya gesek kinetis itu namanya Fk. Fk ini adalah gaya gesek kinetis yang nilainya lebih kecil dari gaya luarnya F ya. Nah, Fk itu ditulis dengan mu k kali n. Dengan Fk gaya gesek kinetis 1 Newton, n gaya normal, mu k itu adalah koefisien gesekan kinetis. Nah, yang perlu kalian ingat, nilai mu s ya, atau tulisin saja nilai mu s itu lebih besar dari mu k. Sekali lagi, nilai mu s itu lebih besar dari mu k. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya ya. Kalau yang lalu kita belajar bagian A, hukum Newton, B, macam-macam gaya. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu aplikasi hukum Newton. Kita masuk ke aplikasi hukum Newton yang pertama, aplikasi hukum Newton pada elevator. Elevator atau lift ya, misalkan ada anak ya di dalam lift, seorang anak bermasa 60 kg menaiki lift atau elevator. Tentukan gaya dasar kaki anak pada lantai lift ketika A. Lift bergerak dengan percepatan 1,5 meter per second kuadrat ke atas. B. Lift bergerak ke bawah dengan percepatan 1,5 meter per second kuadrat. Yang C. Liftnya diam. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Ini bagian yang pertama ya. A. Berarti ini ada lift atau eskalator ya. Di sini ada anak. Pertama yang kita kerjakan adalah gambar dulu diagram gayanya ya. Ya, ada gaya berat otomatis ya ke bawah. Nah, karena anak bersentuhan dengan lantai lift ya, maka ada yang namanya gaya normal. Ya. Gaya normal yang tegak lurus dengan bidang sentuhnya ya, gaya normal. Nah, gaya normal inilah yang ditanya. Jadi, istilah gaya desak kaki itu sama juga dengan gaya normal. Oke, ini yang pertama dulu yang bagian A yang dibilang liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 1,5 meter per second kuadrat. Kita gunakan rumus hukum kedua Newton ya, berarti di sini saja. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Karena lift bergerak ke atas ya, maka konsepnya adalah gaya yang searah dengan gerak benda bernilai positif, gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda bernilai negatif. Karena bendanya bergerak ke atas, maka gaya yang ke atas positif, gaya yang ke bawah negatif. Berarti N ini positif, W ini negatif, jadi N kurang W sama dengan M kali A ya. Maka N sama dengan, ini pindah positif W tambah M kali A.
atau bisa ditulis N sama dengan M kali G tambah M kali A ya. Berarti N sama dengan, bisa menulis seperti ini ya, G plus A. Jadi rumusnya kalau diturunkan bisa seperti ini, atau kasih kotak dulu ini. Maka G normalnya jadi M-nya berapa tadi? 60 ya. G-nya 10 tambah 1,5. Oke, ini jadi berapa? Jadi 60 kali 11,5 ya. Maka ini nilainya jadi 690 Newton. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang yang B. Yang B itu case-nya adalah liftnya bergeraknya ke bawah. Jadi liftnya ke bawah dengan percepatan A-nya sama ya, 1,5 meter per second kuadrat. Terus sama juga ada gaya normal dan gaya berat. Ya, berarti ini pakai sigma F sama dengan M kali A juga ya, sama. Nah, sekarang ingat konsep yang tadi, Mem sudah bilang, gaya-gaya yang searah dengan gerak benda bernilai positif, gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda bernilai negatif. Karena liftnya bergerak ke bawah, maka yang positif adalah W, dan yang negatif adalah N. Berarti W kurang N sama dengan M kali A ya. Berarti ini jadi W kurang M kali A sama dengan N. Maka jadi M kali G kurang, atau tulis di bawah aja ya. Berarti ini M kali G kurang M kali A sama dengan N, atau N bisa dirumuskan dengan M kali G kurang A. Ya, jadi ini rumusnya seperti ini. Maka N sama dengan 60, G-nya 10 kurang A-nya berapa tadi? 1,5 ya. Berarti jadi 60 kali 8,5 ya. Kan nilainya 480 sampai 30, 510 Newton ya. Oke, jadi kita lihat untuk pertanyaan A sudah kita dapatkan nilai G normalnya adalah, atau gaya desak kakinya 690 Newton. Untuk pertanyaan B, kalau liftnya ke bawah, gaya desak kakinya 510 Newton. Sekarang yang C, liftnya diam ya. Kalau liftnya diam, berarti yang terjadi A-nya gaya desak kaki dengan gaya berat. Kalau liftnya dalam keadaan diam, berarti kita gunakan rumus hukum pertama Newton ya, sigma F sama dengan 0, maka N kurang W sama dengan 0, maka G normalnya itu sama dengan W, yaitu M kali G, maka gaya desakan kakinya itu sama juga dengan 60 kali 10 sama dengan 600 Newton. Jadi kita dapatkan seperti ini ya, kalau liftnya diam, maka gaya desak kakinya sama dengan gaya beratnya, 600 Newton. Kalau bergerak ke atas 690 Newton, kalau bergerak ke bawah 510 Newton. Atau rumusnya bisa Mem tulis begini ya, yang Mem kasih kotak ini. Jadi untuk case ini, rumusnya boleh langsung, Mem pakai warna hitam aja supaya kelihatan. Jadi ini, ingat rumusnya ya. Jadi N sama dengan M, G plus minus A. Jadi kalian bisa langsung pakai rumus ini untuk gaya desakan kaki. Tapi ingat, dia positif kalau lift ke atas, negatif kalau lift ke bawah. Jadi kalau mau pakai rumus cepatnya boleh pakai rumus ini ya. Kalau liftnya bergerak ke atas berarti G tambah A, kalau liftnya bergerak ke bawah berarti G kurang A. Untuk penurunan rumusnya sudah menjelaskan seperti ini. Oke, ini untuk contoh soal aplikasi hukum Newton pada elevator. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, misalkan di sini ada sebuah benda yang bermassa 4 kg ditarik dengan gaya F seperti gambar. Jika mu S 0,5 dan mu K 0,2 serta G 10 meter per second kuadrat, maka tentukan gaya gesek dan percepatan bila yang pertama nilai F sama dengan 10 Newton, yang B nilai F sama dengan 20 Newton, yang C nilai F sama dengan 24 Newton. Oke, pertama ya tahapnya yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah kita tentukan dulu berapa besar gaya normalnya ya. Jadi ini bendanya terletak pada bidang datar ya. Ingat ada gaya berat ke bawah,
Karena ini bidang datar, maka gaya normalnya seperti ini ya. Ingat, gaya normal yang tegak lurus dengan bidang sentuh benda ya. Nah, berarti gaya normalnya ya, kalau seperti ini, lihat gaya yang vertikal, gaya normal ke atas berarti positif, gaya berat ke bawah berarti negatif, berarti N kurang W ya, sama dengan 0, berarti gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya. Berarti ini M kali G, masanya 4 ya, gravitasinya 10, berarti gaya normalnya 40 Newton. Ini tahap yang pertama ya, jadi kita tentukan dulu berapa besar gaya normalnya. Nah, kalau sudah, sekarang begini, kenapa Pak N kurang W sama dengan 0? Karena ini gaya-gayanya pada arah vertikal ya, N dengan W pada vertikal. Nah, benda tidak bergerak pada arah vertikal, makanya pakai rumus ini dari sigma F ya sama dengan 0 ya, baru ke sini. Gitu ya. Nah, setelah kita tentukan gaya normalnya berapa, sekarang kita tentukan dulu berapa gaya gesek statis maksimumnya. Karena itu adalah kunci bendanya bergerak atau diam, atau dia tepat akan bergerak. Seperti itu ya. Jadi kita cari dulu selanjutnya Fs maksimum. Fs maksimum itu ditulis dengan mu S kali N. Mu S-nya tadi 0,5 ya. Gaya normalnya 40. Berarti Fs maksimumnya itu adalah 20 Newton. Sekarang kita lihat nilai Fs maksimumnya itu adalah 20 Newton ya. Jadi benda kalau dia mau bergerak itu gayanya harus lebih besar dari Fs maksimumnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertanyaan A. Gayanya 10 Newton. Sekali lagi lihat, gayanya 10 Newton sedangkan Fs maksimumnya 20 Newton. Berarti kan F lebih kecil dari Fs maksimum. Sekali mengulang, Fs ini Fs maksimumnya 20 Newton, sedangkan gaya luarnya itu 10 Newton. Berarti gaya luarnya itu lebih kecil dari gaya gesek statis maksimumnya. Kalau kasusnya seperti ini, maka benda dalam keadaan diam. Jadi ini benda diam ya. Kalau gaya luar lebih kecil dari Fs maksimum, maka benda dalam keadaan diam, maka berlaku hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Ya, ini kan gayanya ke kanan, berarti nanti ada gaya geseknya ya. Gaya geseknya ke kiri ya. Seperti ini, maka ini jadi F kurang. Karena ini dalam keadaan diam, berarti namanya Fs ya. Nah, berarti F sama dengan Fs. Berarti Fs-nya sama dengan gaya luarnya, yaitu 10 Newton. Jadi, untuk kasus pertanyaan yang A, gaya gesek yang terjadi adalah gaya gesek statis yang nilainya sama dengan gaya luarnya, yaitu 10 Newton. Sekali lagi, gaya gesek yang terjadi gaya gesek statis yang nilainya sama dengan gaya luarnya, yaitu 10 Newton. Nah, dengan kata lain, karena bendanya diam, maka percepatannya sama dengan 0. Ya, karena kan ini yang ditanya gaya gesek dan percepatan. Maka gaya gesek statisnya 10 Newton dan percepatannya 0. Oke, sekarang kita masuk yang B ya. Yang B F-nya 20 Newton. F-nya 20 Newton, berarti F sama dengan Fs maksimum ya. Karena Fs maksimumnya 20, keluarnya 20 Newton. Nah, kalau nilainya sama, maka kasusnya ini benda tepat akan bergerak. Kalau benda tepat akan bergerak, ini bendanya masih diam ya. Masih dalam keadaan diam. Maka tetap berlaku sigma F sama dengan 0, hukum pertama Newton. Berarti F kurang Fs max ya sama dengan 0. Maka F-nya sama dengan Fs max yang nilainya adalah 20 Newton. Ya, jadi kalau gaya luarnya sama dengan gaya gesek statis maksimum, yang terjadi adalah benda tepat akan bergerak, tapi masih dalam keadaan diam. Dan nilai gaya geseknya itu sama dengan gaya gesek statis maksimum, yaitu 20 Newton. Karena benda masih dalam keadaan diam, berarti A-nya sama dengan 0. Seperti itu ya, berarti A-nya sama dengan 0. Sekarang yang C, F-nya itu 24 Newton. Karena F-nya 24 Newton, sedangkan Fs maksimumnya adalah 20 Newton, berarti F
lebih besar dari Fs maksimum ya. Nah, kalau seperti ini berarti bendanya sudah bergerak. Sekali lagi, kalau gaya luarnya lebih besar dari Fs maksimumnya, maka benda sudah bergerak. Kalau benda sudah bergerak, maka yang terjadi adalah, atau yang ditimbulkan adalah gaya gesek kinetis. Sekali lagi, gaya gesek yang terjadi adalah gaya gesek kinetis yang nilainya mu k kali n. Berarti ini berapa? Mu k-nya 0,2 ya, gaya normalnya tadi 40 ya, 40. Berarti Fk-nya adalah 8 Newton. Jadi untuk kasus yang C, gaya gesek yang terjadi adalah gaya gesek kinetis dan nilainya adalah 8 Newton. Sekarang berapa percepatannya? Karena ini sudah bergerak, maka berlaku hukum kedua Newton ya, sigma F sama dengan M kali A. Berarti bendanya ini, gambar sini saja biar kecil. Berarti ini gaya tariknya, baru gaya geseknya ke kiri. Seperti ini ya. Berarti F-nya ke kanan positif, Fk-nya ke kiri berarti kurang Fk sama dengan M kali A ya. F-nya 24 kurang Fk-nya 8 ya. Sama dengan M-nya berapa tadi? M-nya 4 kali A. 24 kurang 8, 16 ya. 16 sama dengan 4A, berarti A sama dengan 16/4, berarti A-nya sama dengan 4 meter per second kuadrat. Maka, untuk kasus yang C, gaya gesek yang terjadi adalah gaya gesek kinetis, nilainya 8 Newton, dan percepatan yang ditimbulkan adalah sebesar 4 meter per second kuadrat. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar, di sini ada benda bermassa 5 kg ditarik dengan gaya 25 Newton ya. Tapi berbedanya kalau soal nomor 1 tadi gayanya mendatar ya. Kalau ini membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal. Jika koefisien gesekan kinetisnya atau mu k 0,1 dan g-nya 10, maka tentukan yang pertama gaya normal, baru gaya gesek dan percepatannya. Oke, kita gambar dulu ya untuk menentukan berapa besar gaya normalnya. Ini ada benda, sini ada F, baru sini ada data ya. Ini diuraikan dulu ya, ini diuraikan dulu, baru ini juga seperti. Ingat sudutnya di sini ya. Ini sisi di samping sudut berarti dia pakai cos, berarti ini F cos theta. Ya, ini sama dengan sisi di depan sudut, berarti ini F sin theta. Baru ada, ingat ada gaya berat ya, selalu ada gaya berat W, dan di sini ada gaya normal. Ini segaris ya dengan gaya berat. Ya, jadi gaya normalnya segaris dengan gaya berat. Oke, gambar gayanya seperti ini ya. Baru nanti ada gaya gesek ke kiri. Karena dia ditarik ke kanan berarti gaya geseknya ke kiri ya. Nah, next sekarang pertanyaan A, berapa gaya normalnya? Ingat gaya normal itu gaya pada arah vertikal ya, karena tegak lurus. Nah, gaya pada ada berapa gaya pada arah vertikal? Ada 3 gaya ya, yaitu gaya normal, gaya berat, dan F sin theta. Dan benda ini tidak bergerak pada arah vertikal, dia hanya bergerak pada arah horizontal. Berarti sigma gaya pada arah vertikal atau sigma Fy itu sama dengan 0. Ya, ingat G ke atas positif, G ke bawah negatif, berarti N tambah F sin theta, W ke bawah berarti kurang W sama dengan 0. Berarti ini bisa ditulis N sama dengan pindah positif W, ini pindah jadi kurang F sin theta. Maka dia jadi W-nya, ya W-nya M kali G ya, kurang F sin 37 derajat, masanya 5, gravitasnya 10 ya, kurang F-nya 25, sin 37 itu nilainya 0,6, ingat ya, sin 37 0,6, maka ini jadi 50 kurang 15, maka gaya normalnya adalah 35 Newton. Jadi kita dapatkan nilai gaya normalnya itu adalah 35 Newton ya. Oke, sekarang kita next yang berikutnya yang ke B.
Gaya geseknya. Gaya gesek yang terjadi berarti adalah gaya gesek kinetis ya. Di sini jelas μk. Berarti Fk sama dengan μk kali N. μk-nya itu 0,1 ya. Gaya normalnya tadi 35, berarti Fk-nya adalah 3,5 Newton. Jadi kita dapatkan gaya geseknya adalah 3,5 Newton. Sekarang yang C, percepatannya berapa? Berarti kita gunakan rumus hukum kedua Newton ya, sigma F sama dengan M kali A. Lihat sigma F-nya berarti ini sigma Fx ya, karena dia bergerak pada arah horizontal. Ada berapa gaya pada arah horizontal? Ada 2 gaya, yaitu F cos theta ke kanan dan Fk ke kiri. Berarti ini kita tulis positif F cos theta. Fk ke kiri berarti kurang Fk ya, sama dengan M kali A. Berarti ini F cos 37 derajat kurang Fk sama dengan M kali A. F-nya tadi 25 ya, jadi ini 25. Cos 37 itu 0,8 kurang Fk 3,5 sama dengan 5 kali A. Ini 20 kurang 3,5 sama dengan 5A. Ini 16,5 ya, sama dengan 5A. Maka A-nya sama dengan 16,5 bagi 5 ya. Maka nilai percepatannya adalah 3,3 meter per second kuadrat. Jadi kita dapatkan nilai percepatannya adalah 3,3 meter per second kuadrat.